Raja Ampat dari Telur Naga. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawiyai Raja Ampat, tepatnya di daerah Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makanan, mereka menemukan 6 butir telur yang besar, yang berbeda dengan telur pada umumnya. Istriku, coba lihat apa yang aku temukan. Ini apa ya? Sepertinya ini telur. Iya, sepertinya ini adalah telur-telur naga. Bisakah kita membawa telur-telur ini ke rumah kita, suamiku? Tentu bisa, istriku. Kita akan menyantap telur-telur ini setibanya di rumah nanti. Pada akhirnya, suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur itu ke dalam kantung, dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Setelah sampai rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu untuk memasak telur-telur tersebut dengan dibantu sang suami. Saat mereka sedang mempersiapkan bumbu, mereka mendengar sesuatu. Istriku, apa kau mendengar suara bisik-bisik dari arah meja depan? Ya, suamiku. Aku mendengarnya. Coba kau periksa dulu. Ketika sang suami mencari asal suara tersebut, ia terkejut melihat 5 butir telur itu telah menetas dan berwujud 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan 1 telur lagi telah mengeras layaknya sebuah batu. Hah? Telurnya menetas jadi manusia? Istriku, coba lihat kemari. Ya, sebentar suamiku. Sang istri menghentikan pekerjaannya, lalu menghampiri suaminya. Ada apa, suamiku? Kenapa kau berteriak-teriak? Lihat itu, istriku. Astaga! Sang istri pun lalu menghampiri telur-telur itu dan mengambilnya satu persatu. Anak-anak itu keluar dari telur dan telah berbalut pakaian yang berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari Raja Kayangan. Wahai bayi-bayi lucu, kalian adalah keturunan Raja Kayangan. Aku akan merawat kalian dengan baik. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat 5 anak tersebut hingga mereka dewasa. Setelah dewasa, keempat anak laki-laki itu kemudian menjadi raja yang berkuasa di Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Sementara si anak perempuan, dikarenakan suatu sebab, ia diasingkan di Pulau Numfor dan memiliki keturunan di pulau tersebut. 1 telur yang mengeras menjadi batu saat ini dikenal dengan nama Kapatnai. Telur tersebut diperlakukan seperti layaknya raja oleh warga sekitar. Telur yang berubah menjadi batu itu bahkan diberi ruangan tempat bersemayam, lengkap dengan 2 batu yang berfungsi sebagai pengawal di kanan kiri pintu masuk. Setiap tahunnya batu tersebut dimandikan, kemudian air sisa mandinya batu tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku KW. Batu tersebut tidak setiap saat dapat dilihat, kecuali 1 tahun sekali, yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Oleh karena masyarakat menghormati keberadaan telur batu tersebut, masyarakat membuat rumah yang dibangun di tepi sungai Waigeo sebagai tempat tinggalnya. Dan sampai sekarang masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat. Asal mula
terjadinya Selat Bali. Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat ini memiliki lalu lintas yang padat karena merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Bali. Setiap hari kapal-kapal feri berukuran besar melintasi Selat Bali. Tidak hanya wisatawan yang melewati selat ini, tetapi juga kalangan pekerja dari Jawa yang bekerja di Pulau Bali. Pada awalnya Pulau Jawa dan Bali menjadi satu. Ketika itu belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Nah, bagaimanakah terbentuknya Selat Bali? Simaklah cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidi Mantra karena kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam judi, sehingga uangnya pun habis. Akhirnya, Manik Angker mencuri uang ayahnya untuk berjudi. Manik Angker kembali berjudi dengan uang curian dari ayahnya. Manik Angker selalu kalah dalam berjudi. Namun, dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut melihat kotak perhiasannya kosong. Hah? Kemana uang-uangku? Tiba-tiba, Manik Angker datang menemui Sidi Mantra. Ayah, tolong aku. Aku punya banyak hutang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi, Ayah. Tapi uang ayah sudah habis. Ayah tidak punya uang lagi. Tolonglah aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, Ayah. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk para dewa. Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga seekor naga bernama Besuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya. Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk menemui naga Besuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang dihuni banyak binatang buas dan hantu. Sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Sidi Mantra membunyikan gentah dan memanggil naga Besuki. Hai naga yang baik hati, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu. Hai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang judi anakku. Kuberikan emas ini padamu. Katakan pada anakmu untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih naga Besuki. Para dewa akan membalas kebaikanmu. Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angker. Jangan kau habiskan uang ini untuk berjudi, nak. Iya, Ayah, tenang saja. Uang ini tidak akan aku gunakan untuk berjudi. Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi sampai uang emas tersebut habis. Tak lama Manik Angker menemui ayahnya untuk meminta uang lagi. Maafkan ayah, nak. Sekarang ayah tidak bisa membantumu lagi. Manik Angker kemudian pergi dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Manik Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara genta milik ayahmu. Lalu Manik Angker pulang ke rumah. Manik Angker mengendap-endap mengambil genta ayahnya. Manik Angker masuk hutan menuju ke kawah Gunung Agung. Sebenarnya Manik Angker sangat ketakutan bertemu hantu dan binatang buas. Tetapi Manik Angker sudah bertekad untuk bertemu dengan naga Besuki.
Akhirnya Manik Angker sampai di kawah Gunung Agung dan dia membunyikan genta. Maka naga besuki keluar dari dalam kawah. Manik Angker menggigil ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku meminta sebagian dari emasmu. Naga besuki bisa mengetahui bahwa Manik Angker sedang berbohong. Sambil marah, naga besuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. Bawalah keping emas itu dan jangan datang ke sini lagi. Sifat serakah Manik Angker muncul setelah melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. Itu adalah berlian yang besar. Dengan penuh keserakahan, Manik Angker memotong ekor naga besuki. Manik Angker kemudian membawa lari ekor naga dengan berlian besar itu. Naga besuki menjadi sangat marah dan keluarlah api dari mulutnya. Naga besuki melihat jejak kaki Manik Angker, lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Manik Angker berubah menjadi abu. Di rumah, Sidi Mantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian, Sidi Mantra menemui naga besuki. Anakmu bisa hidup kembali, asalkan engkau bisa memulihkan ekorku. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra memulihkan ekor naga besuki. Ekormu telah aku pulihkan. Sekarang tolong hidupkan kembali anakku. Naga besuki menyembur debu dari Manik Angker. Lalu muncullah sosok Manik Angker. Maafkan anakmu ini, ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi, ayah. Ayah memaafkanmu. Tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang kamu harus hidup sendiri. Kemudian Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat Sidi Mantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak, sampai akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Asal mula air Telaga Biru. Alkisah, hiduplah sepasang kekasih di desa Lisawa, Galela, Maluku Utara. Mereka bernama Mago Hiduru dan Majo Jaru. Desa tempat mereka tinggal sangatlah miskin. Susah sekali mendapat air di sana. Penduduknya pun juga sedikit. Meski begitu, kehidupan mereka damai dan tenang. Sudah lama Mago Hiduru ingin meminang Majo Jaru menjadi istrinya. Namun dia belum berani, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja sulit. Kapan kau akan meminangku, kakak? Iya, sabar adik. Kakak pasti akan meminang adik. Mago Hiduru berpikir untuk pergi merantau. Rencana ini pun dibicarakan kepada kedua orang tuanya. Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak, anakku? Iya, ayah. Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri Beta kelak. Kalau bisa, Beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini. Kalau begitu, ayah mengizinkanmu, nak. Namun, bicaralah dulu dengan Majo Jaru. Mago Hiduru akhirnya menemui Majo Jaru. Dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar keinginan kekasihnya, Majo Jaru menjadi resah. Jangan gelisah, adik. Beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah. Beta takut terjadi apa-apa dengan kakak. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan Beta. Percayalah, Beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta satu, supaya adik setia menunggu Beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati. Setelah dibujuk oleh Mago Hiduru,
Akhirnya Maju Jaru pun setuju meski dengan berat hati. Sebuah kapal layar sudah menunggu Mago Hiduru. Kedua orang tua dan kekasihnya mengantar Mago Hiduru dengan berat hati. Beta bersumpah akan setia menunggumu sampai mati, Kak. Tak ada yang mampu memisahkan kita. Air mata Maju Jaru berlinangan. Dia bersumpah akan menunggu Mago Hiduru sampai kapanpun. Tunggu Beta sayang, Beta pasti kembali. Setahun telah berlalu, tak ada kabar dari kekasihnya. Betapa resah hati Maju Jaru. Setiap hari dia pergi ke pelabuhan dan menunggunya, tak juga nampak kedatangan Mago Hiduru. Suatu hari, sebuah kapal besar datang. Maju Jaru menyambutnya dengan gembira. Wah, pasti Kak Mago Hiduru ada di kapal itu. Senangnya. Dia menunggu sampai penumpang kapal itu turun. Tak ditemukannya kekasih hatinya. Ya, kenapa kamu tidak ada, Kak? Kapan kamu pulang? Kemudian Maju Jaru memberanikan diri untuk bertanya pada awak kapal. Permisi Tuan, apakah engkau mengenal Mago Hiduru? Siapa tadi? Mago Hiduru, dia kekasih Beta. Setahun lalu, dia naik kapal ini menuju negeri seberang. Oh iya, aku ingat. Aku tahu dia. Sayang, nasibnya sungguh malang. Oh, apa yang terjadi dengannya? Sebulan yang lalu dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Tapi sayang nyawanya tidak bisa ditolong. Dia sudah meninggal. Mendengar ucapan awak kapal itu, Maju Jaru menjadi lemas. Tidak mungkin. Kakak pasti kembali. Maafkan aku karena telah mengabarkan berita buruk ini. Dengan langkah yang berat, Maju Jaru pun berjalan pulang. Sepanjang perjalanan, dia terus terkenang oleh kekasihnya. Dia ingat akan janji untuk sehidup semati. Rasanya langkahnya semakin berat. Maju Jaru tak kuat. Lama-kelamaan, air mata yang keluar itu berubah menjadi genangan air. Makin lama, makin tinggi. Maju Jaru pun tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia pun mati tenggelam. Maka genangan itu pun semakin membesar dan berwujud sebuah telaga dengan air yang bening seperti air mata dan berwarna biru. Suatu hari, seorang pencari kayu bakar menemukan telaga itu. Dia sangat terkejut dan melaporkan penemuannya ke tetua desa Lisawa. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat telaga itu berada. Gemparlah mereka semua. Apakah ini pertanda buruk untuk desa kita? Kok aneh ya, tiba-tiba ada telaga ini? Akhirnya para tetua mengadakan upacara adat untuk memanggil roh leluhur dan penyembahan terhadap Jou Maduhutu atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat upacara berlangsung, terdengarlah bisikan yang berbunyi, Telaga itu tercipta karena hati yang patah. Air matanya mengalir dan terus mengalir menjadi telaga. Setelah mendengar bisikan itu, tetua desa itu mengumpulkan warganya. Ketahuilah, telaga itu tercipta dari air mata seorang gadis yang patah hati. Siapakah gerangan di antara kalian yang kehilangan anggota keluarga? Ayah Mago Hiduru pun maju. Dia mengaku telah menantikan anaknya yang setahun pergi namun belum kembali. Sudah setahun putra Beta belum kembali. Beta tidak tahu nasib putra Beta. Ayah Maju Jaru pun ikut maju menghadap tetua desa. Sejak putri Beta pergi ke pelabuhan beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah kembali. Akhirnya taulah mereka jika sepasang kekasih itu sudah tiada. Mereka pun bertekad menjaga telaga itu dengan baik dan memberinya nama Telaga Air Biru.
subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.